Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang Ibu Hanis cintai, Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran IPA pada hari ini, Ibu mau tanya, anak-anak sudah siap belum untuk memulai pembelajaran? Sudah ya? Nah, apakah sudah sarapan? Sudah? Ada yang belum ya? Nah, kalau yang belum sarapan, pasti masih lemas ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Atau nantinya bisa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Ibu sarankan pada pagi hari sebaiknya kita harus menyempatkan diri untuk sarapan. Sarapan harus dilakukan sebelum jam 9 karena tubuh kita pasti akan lemas karena pada pagi hari pasti kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak? Benar sekali, belajar, kemudian membantu ibu seperti menyapu rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kalau tidak sarapan, pasti anak-anak lemas, letih, lesu, sehingga tidak fokus dalam melakukan aktivitas yang sedang dilakukan ya anak-anak. Jadi, ibu harap anak-anak bisa sarapan terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Oke? Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran IPA pada hari ini, materi apa yang akan kita pelajari? Nah, tidak jauh beda kok dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu tentang apa? Ya, benar sekali, tentang energi. Jadi, pada hari ini kita akan belajar bab 6, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Nah, anak-anak, pada bab 6 ini, yaitu energi dalam sistem kehidupan, materi apa sih yang akan kita pelajari? Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, konsep energi. Dan yang kedua, yaitu sumber-sumber energi. Yang ketiga, yaitu transformasi energi. Yang keempat, yaitu metabolisme sel. Yang kelima, yaitu fotosintesis. Dan yang terakhir, yaitu respirasi dan pencernaan makanan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep energi dan sumber-sumber energi. Nah, kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dengan tepat konsep energi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dengan tepat jenis-jenis energi yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat dengan tepat menyebutkan sumber-sumber energi. Kemudian yang keempat, yaitu peserta didik dapat dengan tanggung jawab menyajikan hasil pengamatan mengenai energi yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, anak-anak, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai energi. Apa itu energi? Ada yang tahu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha atau kerja, atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Menurut hukum Joule yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Itu merupakan bunyi hukum kekekalan energi yang disampaikan oleh Joule. Nah, energi itu sebenarnya ada di mana-mana. Ada di dalam tubuh kita, ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian benda-benda juga membutuhkan energi loh sebenarnya. Nah, energi yang ada dalam sistem kehidupan ada berbagai macam bentuk. Salah satunya, yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi kimia. Dan yang keempat, energi listrik. Sebenarnya, banyak sekali berbagai bentuk energi yang ada di lingkungan sekitar atau di dalam sistem kehidupan.
Tapi hari ini kita bahas contoh bentuk energi hanya 4 tadi itu ya, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Nah, yang pertama yaitu energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Ada yang tahu? Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena lokasi atau kedudukannya. Nah, anak-anak, untuk contoh penerapan energi potensial yang ada di sekitar kita, yaitu anak-anak pernah tidak bermain ketapel? Ya, pasti pernah. Pada saat kita bermain ketapel, kita meregangkan karet ketapel untuk kemudian kita lepaskan karet tersebut dan batunya terlempar, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan energi potensial. Pada saat kita meregangkan karet ketapel, energi potensial lah yang membuat batu tersebut terlempar dari ketapel. Nah, kemudian penerapan selanjutnya energi potensial yaitu pada panahan. Busur panah akan mendapatkan energi potensial pada saat panah diregangkan dan kemudian energi potensial tersebut akan menyebabkan busur panah terdorong terlempar dari panahan. Nah, kedua contoh tadi merupakan jenis energi potensial elastis. Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang ditekan atau diregangkan, di mana semakin jauh peregangan dan penekanannya, maka semakin besar energi potensialnya. Nah, kemudian jenis energi potensial yang kedua adalah energi potensial gravitasi bumi. Energi potensial gravitasi bumi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Jika semakin tinggi posisi benda tersebut, maka besar energi potensialnya akan semakin besar. Nah, contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohon. Kemudian untuk persamaan umum dari energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, atau EP sama dengan megah. M artinya massa, G artinya gravitasi, H artinya ketinggian. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik apa sih? Ada yang tahu? Nah, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, contoh dari energi kinetik yaitu pada saat mobil yang kencang apabila menabrak mobil yang melaju lebih pelan, maka mobil yang bergerak lebih cepat akan mengalami kerusakan yang lebih berat dibandingkan dengan mobil yang berjalan lebih lambat. Kemudian contoh lain dari energi kinetik adalah air yang mengalir melalui suatu bendungan akan dapat menggerakkan turbin. Nah, kemudian ketika kalian naik sepeda, kontraksi otot akan membuat pedal sepeda menjadi bergerak atau dapat mendorong pedal sepeda. Nah, itu merupakan contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk persamaan umum dari energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK untuk energi kinetik, setengah kali M untuk massa kali V kuadrat. V adalah kecepatan atau kelajuan. Nah, kemudian bentuk energi yang ketiga adalah energi kimia. Anak-anak ada yang tahu tidak energi kimia itu apa? Nah, benar sekali. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya zat makanan. Maka dari itu, pada saat seseorang mengkonsumsi makanan, seperti pada saat sarapan, maka seseorang tersebut akan memiliki energi untuk dapat melakukan aktivitas, sehingga seseorang tersebut tidak akan merasa lemas karena sudah mendapatkan energi dari makanan. Bentuk energinya yaitu energi kimia. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu bensin. Bensin yang mengandung energi kimia akan digunakan untuk menggerakkan mesin sehingga mesin dapat berjalan dan mobil atau motor dapat bergerak karena adanya bensin.
Nah, kemudian untuk bentuk energi yang keempat yaitu energi listrik. Ada yang tahu tidak energi listrik itu apa? Nah, pasti dari anak-anak semuanya sudah tahu ya energi listrik. Energi listrik adalah suatu energi yang dimiliki oleh muatan listrik atau arus listrik. Nah, contoh energi listrik pasti banyak ditemukan di sekitar rumah atau di dalam rumah. Nah, contohnya pada saat kita kegerahan, kepanasan di siang hari, kita ingin menghidupkan kipas angin. Nah, bagaimana caranya kipas tersebut dapat menyala dan bergerak? Nah, pastinya kita akan menyambungkan kipas dengan aliran listrik. Aliran listrik yang terdapat pada stop kontak. Ketika kita sambungkan, maka kipas mulai berjalan dan angin mulai bergerak dari kipas tersebut. Kemudian, energi listrik yang terdapat pada stop kontak itulah yang membuat kipas menjadi bergerak dan dapat digunakan kita untuk mereda panas atau gerah pada saat siang hari. Masih banyak contoh lainnya penerapan energi yang ada di sekitar rumah. Ya, pasti anak-anak sudah tahu dan tidak asing dengan energi-energi yang ada di sekitar rumah. Nah, anak-anak, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber energi. Nah, apa itu sumber energi? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya apa? Contohnya tadi Ibu sudah jelaskan mengenai kipas angin yang dinyalakan dengan cara disambungkan di aliran listrik, yaitu di stop kontak. Berarti sumber energinya adalah, benar sekali, stop kontak atau aliran listrik, sehingga kipas angin dapat menyala dan dapat bergerak. Itu salah satu contoh sumber energi. Nah, kemudian berikut merupakan berbagai bentuk sumber energi yang paling sering digunakan oleh manusia. Yang pertama, yang paling banyak adalah minyak. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Kemudian yang ketiga adalah gas bumi. Dan yang keempat adalah air. Dan yang terakhir adalah nuklir. Nah, kelima sumber energi tersebut merupakan sumber energi yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian dari sumber-sumber energi tersebut terdapat energi yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui itu energi yang seperti apa sih? Nah, energi yang dapat diperbarui adalah energi yang ketersediaannya dapat diperbaharui sehingga manusia tidak akan kehabisan ketersediaan energi, sumber energi tersebut. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari akan tetap selalu ada, tidak akan punah ya, kecuali nanti di hari akhir, ya kan? Nah, kemudian air juga akan selalu tersedia karena ada hujan, ada sumber-sumber air sehingga manusia tidak akan kehabisan air. Nah, tapi dengan adanya hal tersebut, kita harus menggunakan air, kemudian sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dengan bijak, supaya kita dapat memanfaatkannya secara benar dan secara bijak. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang ketersediaannya tidak dapat diperbarui. Sehingga jika ketersediaannya habis, maka manusia akan kehabisan sumber energi tersebut. Contohnya apa? Benar sekali. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi merupakan sumber energi yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh manusia. Tetapi ketersediaannya setiap tahun akan semakin berkurang, padahal energi tersebut tidak dapat diperbaharui. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu dengan cara menghemat energi, menghemat penggunaan energi. Nah, jadi dengan itu kita dapat meminimalisir kehabisan ketersediaan energi yang kita gunakan selama ini. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan penggunaan energi alternatif. Nah, energi alternatif itu apa sih? Nah, energi alternatif adalah sumber energi
alternatif yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi. Energi alternatif tersebut didapatkan dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Nah, contoh energi alternatif yaitu biogas. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang didapatkan melalui sumber energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu limbah kotoran. Bisa limbah kotoran hewan atau limbah kotoran manusia diolah kemudian dibuat seperti gas. Nah, gas tersebutlah yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Gas tersebut bisa digunakan untuk memasak, kemudian menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Jadi biogas ini lebih ramah lingkungan, kemudian dapat mengolah limbah dan tentunya dapat diperbaharui. Masih banyak contoh energi alternatif yang dapat digunakan di lingkungan kita. Nah, anak-anak mungkin bisa mencari tahu energi alternatif apa sih yang bisa digunakan sebagai alternatif sumber energi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Coba dicari ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Jadi anak-anak tadi kita sudah belajar mengenai konsep energi, dan yang kedua kita sudah belajar mengenai bentuk energi, dan yang ketiga kita sudah belajar mengenai sumber-sumber energi. Jadi Ibu harap anak-anak dapat mulai berhemat energi, mulai menggunakan energi dengan bijak, sehingga kita dapat terus hidup dengan keadaan energi yang tercukupi. Contohnya di siang hari anak-anak bisa mematikan lampu, menggunakan air sejuk, melakukan berbagai macam hal sebagai upaya untuk penghematan energi. Nah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai transformasi energi. Jadi anak-anak, persiapkan diri anak-anak dengan membaca bahan ajar atau sumber-sumber belajar lainnya ya. Sampai jumpa untuk pembelajaran ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.